Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Mahfud, Ketua Kompolnas beserta jajaran, pimpinan dan Komisi 3 yang saya hormati. Di kesempatan akhir ini saya ingin fokus saja terkait dengan pengawasan Polri. Kasus Sambo ini tentu membuka mata dan hati kita bahwa ada persoalan yang sangat serius di tubuh Polri yang kemudian di-trigger oleh kasus ini. Ini sangat terang benderang menunjukkan kepada kita semuanya bahwa di tubuh Polri memang ada persoalan. Nah, persoalan ini yang paling terdepan yang terus menjadi PR kita adalah terkait dengan kultur. Kita berharap bahwa reformasi kultural itu membangun bagaimana anggota Polri menjadi sosok yang baik sebagai penegak hukum, sebagai pengayom masyarakat, dan lain-lain. Tapi hari ini, jika kasus ini benar, kita dihadapkan pada persoalan kultur juga, yang kemudian terbangun loyalitas korps yang sangat buruk di Polri. Nah, persoalan ini betul-betul meskipun ini seperti hal yang biasa, tapi ini paling fundamental dalam pengendalian Polri atau pengelolaan Polri ke depan ini. Mengingat apa? Jika kita menyadari sepenuhnya bahwa tugas tanggung jawab Polri ini sedemikian besar, sedemikian strategis, maka jika kita juga menyadari lagi, tugas dan tanggung jawab ini yang besar dan fundamental ini juga berpotensi adanya abuse of power gitu, di segala lini begitu. Nah, yang ingin saya dalami adalah jika persoalan ini hanya kita selesaikan case per case gitu, kita selesaikan seperti pemadam kebakaran, sampai kapan persoalan ini akan selesai? Saya yakin akan muncul potensi-potensi lain. Bahkan kalau kita melihat ini kasus perhatian besar, perhatian publik, mungkin banyak sekali kasus-kasus di bawah sana yang melibatkan masyarakat-masyarakat kecil, masyarakat-masyarakat miskin yang tidak mendapatkan akses keadilan atau bahkan menjadi korban dari potensi penyimpangan atau kesewenang-wenangan ini gitu. Apakah itu tidak menjadi perhatian kita? Apakah itu kemudian kita lupakan, kita nafikan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar kita. Apakah kita hanya ingin merespon ketika ada kasus besar sementara keadilan nggak tercapai gitu. Nah, ini saya ingin mengajak kita semuanya dan mohon izin Prof, ini tentu selain ada pembenahan di Polri, tentu konsep pengawasan ini juga harus kita reformulasi ulang. Terbukti pengawasan-pengawasan yang dilakukan baik oleh Kompolnas, mungkin Komisi 3 ini, bahasa saya, kita selalu kecolongan. Kita hanya merespon sesuatu yang terjadi tanpa kita mampu melakukan mitigasi yang konkret. Padahal kalau mau jujur, informasi masyarakat juga banyak kita tahu tentang bagaimana pengelolaan Polri ini yang memang harus terus dilakukan perbaikan. Jika pengawasan, konsep pengawasan ini enggak berubah, maka tidak akan mungkin lagi kita akan mendapatkan solusi permanen terkait dengan perbaikan Polri ini. Nah, ini yang mungkin salah satu poin yang ingin saya sadarkan kepada kita selama ini. Jangan kita sebagai fungsi pengawasannya hanya jadi pemadam kebakaran. Mari kita selesaikan pengawasan ini secara permanen sehingga Polri pun punya ruang yang cukup. Apalagi jika kemarin Pak Kapolri mengatakan bahwa tidak semua Polri buruk, saya yakin itu. Masih banyak Polri yang baik begitu. Nah, kemudian bagaimana kita membangun sistem pengawasan yang kemudian ramah kepada Polri yang baik ini, kemudian mampu dan berani untuk melaporkan atau membongkar terkait dengan adanya praktek-praktek penyimpangan yang ada di kepolisian ini. Dan mungkin Kompolnas dan DPR, apakah kita juga hanya melakukan pengawasan yang sifatnya pasif? Apakah kita tidak melakukan pengawasan khususnya Kompolnas yang di dalam untuk melakukan pengawasan yang aktif dari awal sehingga mampu memitigasi adanya potensi-potensi penyimpangan. Karena kalau ini terjadi Pak,
bencana buat kita semuanya jika akan terus-menerus terjadi polisi yang diharapkan mampu menjadi pengayom masyarakat, melakukan penegakan hukum, kemudian sekarang sangat menakutkan publik. Bagaimana mungkin dia akan mampu melayani publik jika di dalamnya saja terjadi kayak begini. Nah, ini yang tentu menjadi poin kita. Mungkin itu, Prof. Terima kasih. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.